Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabatku. Kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kebersihan sebagian dari iman. Oleh karenanya, kita harus membiasakan diri dan keluarga kita dari hal-hal kecil. Misalkan menjaga lingkungan rumah kita dari sampah-sampah rumah tangga. Dan kita juga harus membudayakan menanam pohon-pohon di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, karena dalam rangka untuk mengurangi dampak global warming saat ini. Baiklah sedulur Mas Camat, pagi ini saya sudah datang ke Balai Desa Pegagan. Di sini informasinya itu tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah, membuang sampah rumah tangga, itu tingkat kesadarannya cukup tinggi. Hal ini juga diinisiasi dan dimotori penggeraknya itu oleh Pak Kuwu Sofyan, Pak Kuwu Pegagan. Seperti apa pengelolaannya, kemudian seperti apa respon dan partisipasi masyarakatnya, coba kita tanya ke Pak Kuwu Sofyan. Assalamualaikum Pak Kuwu. Salam sehat Pak Kuwu. Pak Kuwu, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Punten nih, saya pagi-pagi udah nyampe balai desa. Oh iya, nggak apa-apa. Karena sebelumnya saya tuh mendengar cerita bahwa masyarakat Pegagan itu tingkat kesadaran akan kebersihan lingkungan, terutama pengelolaan dan pembuangan sampah rumah tangga itu sudah dibuat sistem. Artinya masyarakat buang sampahnya juga tertib, ada tempat sampahnya, kemudian ada tempat pembuangan akhirnya. Itu benar seperti itu, Pak? Betul. Itu udah dikelola, ada tugasnya juga, sarana dan prasarana. Satu, ya tugasnya 2 kali, sarana pengangkutannya yang dari Agak kencang sedikit suaranya. Dari rumah ke dibuang ke TPS, nanti dari TPS juga dibuang ke TPA. Jadi dari rumah diangkut oleh petugas. Menggunakan grandong, minika, roda 3. Minika. Iya. Berarti roda 3 ini masuk ke gang-gang, terus sampah di rumah, kemudian dibuang ke TPS. Dari TPS baru diangkut ke truk ke TPA, dipecuk di dalam sana. Sejak kapan? Itu udah semenjak generasi Pak Kuwu Casda tahun 2000, sekitar 2018. Oh, udah lama ya. 2018, 4 tahun yang lalu. Udah berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang masyarakat juga udah mulai kesadarannya mengangkut, istilahnya memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ya tinggal Ada partisipasi dari masyarakat juga. Ada. Ditetapkan atau Tidak, salah ininya aja, seikhlasnya aja. Jadi Swadaya dari masyarakat. swadaya. Iya. Masyarakat ngasih seikhlasnya, kemudian itu dikelola oleh petugasnya dan itu untuk bensin dan honor petugasnya. Operasionalnya. Harapan Pak Kuwu apa nih? Ya kalau bisa dari dinas terkait, terutama dinas lingkungan itu untuk memberikan suatu bantuan alat mobil. Mintanya jangan ke dinas lingkungan hidup berarti Pak Kuwu. Ke Ibu Bupati. Oh iya. Ibu Haja Nina Agustina. Iya. Kepada Akhirnya Ibu menjadikan melalui ke dinas lingkungan hidup. Iya. Itu sekarang kami udah bersusun baik dan kami juga udah ada perjanjian kerjasama sama dinas lingkungan hidup. Ada kerjasamanya. Kami pun per bulannya ada distribusinya. Ada retribusinya. Ada partisipasi dari pemerintah desa ke petugas pengangkut sampah yang itu tuh. Itu dia langsung kita bayar setiap bulannya. Setiap bulannya 500.000 melalui rekening dinas lingkungan itu. Dinas lingkungan, rekeningnya bukan atas nama pribadi. Bukan. Jadi langsung ke rekening dinas. Berarti memang benar ya. Benar itu kerjasamanya sah. Sudah ada kesepakatan, ada kerjasamanya. Wah, ini sedulur Mas Camat, mudah-mudahan ini sebuah
terobosan inovasi yang bagus dari Pak Guru Sofyan ini, Guru Pegagan. Lebih-lebih tingkat kesadaran masyarakatnya yang dengan dengan kesadarannya ikut juga mensukseskan program pengelolaan sampah ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lainnya. Karena saat ini persoalan sampah itu bukan cuma terjadi di kota-kota besar atau terjadi di pusat-pusat kota, tapi mulai masuk ke desa-desa. Jumlah penduduk mulai meningkat di desa, ya kan? Tempat pembuangan sampah juga, artinya tanah-tanah yang dulu ada yang kosong dibuat tempat sampah sekarang sudah mulai penuh oleh rumah-rumah penduduk, sehingga dari sekarang kita harus antisipasi bagaimana pengelolaan sampah ini kita rintis dari sekarang di tingkat desa, karena kecenderungan terhadap permasalahan sampah ini sudah mulai muncul di desa saat ini. Ya, kami juga alhamdulillah dengan ada kesadaran masyarakat dulunya di pembuangan asal-asal aja, buangnya di kali, selokan dulunya, buang di selokan, di kali. Sekarang kali jadi bersih juga sudah terkendali, yang sudah alhamdulillah udah kesadaran masyarakat. Paling sekarang kalau tenaga nggak ada, istilahnya langsung dari masyarakat ada langsung buang ke TPS. Karena ada juga masyarakat namanya TPS udah ada. Di sana juga udah disediakan baknya juga ada. Karena memang kami dari di desa sama dinas lingkungan hidup ada kerja sama, udah tertuangkan. Alhamdulillah. Mungkin di Kecamatan Losang baru desa Pegagan yang udah ada perjanjian kerjasama. Makanya kami ya dari dinas lingkungan hidup ya disediakan bak-baknya. Nah, kami juga kemarin juga cuma yang satu baknya saya minta lagi usulan, supaya dua. Supaya sekarang ada dua. Iya, betul. Jangan sampai ada tercecer di bawah gitu. Berarti dari pemerintah desa juga selalu kontrol, jangan sampai masyarakat buang sembarangan, tidak di dalam bak sampah, di dalam. Kadang-kadang kita juga kendalanya ada beberapa masyarakat bukan dari lingkungan desa kami buang lempar, bahkan di pinggir jalan pun ya tercecer. Tapi bukan dari pemerintah, bukan dari masyarakat desa, orang lewat desa dari sebelah gitu ya, lewat asal lempar aja, dari mobil gitu, dari motor lempar, jadi berserakan di bawah di jalan. Yang mengutin ya petugas kita juga. Akhirnya petugas kita juga yang mengutin. Oke Pak Guru, kita sudah berbincang-bincang, diskusi, sharing dan ya berbagi pengalaman. Saya tuh pengen lihat seperti apa sih di lapangannya. Saya pengen lihat juga kendaraannya seperti apa, petugasnya gitu kan. Mudah-mudahan sama lingkungannya pasti akan lihat nih di depan-depan rumah masyarakat ini juga pasti tertib, dia ada tempat ininya ya, ada tempat ngumpulin sampahnya. Pak Guru, coba kita lihat. Oke. Mari.